Diambil satu kesimpulan tadi yang telah kita sebutkan di awal. Mereka ini bukanlah hanya kelompok yang menyebarkan pemikiran saja. Namun lebih dari itu, mereka adalah orang-orang yang juga berpikir untuk membuat negara dan untuk merusak kaum muslimin. Ya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Taib, dinasti berikutnya, daulah-daulah berikutnya, nah ini cukup banyak ya. Dan di dalam pembahasan itu nanti ada bagaimana kerjasama mereka dengan Paus Paulus, ya, bagaimana mereka surat menyurat, ya, dan seterusnya, dukungan-dukungan dari orang-orang Nasara, negara-negara Eropa dan yang semisalnya, yang semuanya bisa diambil satu kesimpulan bahwasanya mereka tidak berjalan sendiri di dalam menyerang kaum muslimin, namun bersama dengan apa? Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang apa? Nasrani. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Yang terakhir mungkin. Yang terakhir barang 5 menit 10 menit ya. Sesuai dengan tema yang sedang kita bahas, kita akan menarik kesimpulan bahwasanya mereka ini orang-orang Yahudi, Nasrani sesungguhnya bersama dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Ada beberapa fakta, beberapa bukti yang kita jadikan sebagai dalil di antara dalil-dalil yang lain bahwasanya memang mereka ada hubungan yang sangat erat. Ya, Syiah Rafidhah dengan apa? Dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fakta yang pertama yang telah kita sebutkan di awal, Rafidhah berdirinya mereka Syiah tersebut atau Syiah berdiri ya dengan sebab agen Yahudi. Abdullah bin Sabah. Ya. Sehingga kalau kita lihat pemikiran-pemikiran Syiah ada pada Abdullah bin Sabah persis, dan ada pada orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua, di antara fakta yang lain, kalau kita lihat ternyata ajaran Syiah Rafidhah, kalau kita lihat secara rinci disebutkan oleh para ulama, mirip dan sama dengan ajaran orang-orang Ahlul Kitab, Yahudi Nasrani. Banyak sekali persamaan-persamaan. Ya. Kalau sama ya berarti ya sama. Ada hubungan yang erat. Ya. Di antaranya Yahudi, Nasrani mereka merubah-rubah Taurat dan apa? Injil. Taib, Syiah Rafidhah bagaimana? Orang-orang Syiah merubah-rubah Al-Quran. Ya. Taib, tafsirnya dan juga apa? Ayat-ayatnya. Ya. Kemudian orang-orang Yahudi menuduh Maryam alaihi salatu wasallam berzina. Ya, ini orang-orang Yahudi. Ya. Kalau orang-orang orang-orang Nasrani mengatakan bapaknya Nabi Isa adalah siapa? Allah. Ya. Mensucikan Maryam tapi berlebihan. Kalau orang-orang Yahudi ya menghinakan Maryam dan mengatakan Maryam apa? Berzina. Dan ini sama dengan pemikiran orang-orang Syiah di mana mereka mengatakan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Sama pemikirannya. Ya. Baik. Orang-orang Yahudi meyakini bahwasanya Allah mengetahui sesuatu setelah tadinya tidak tahu. Yahudi punya pemikiran seperti itu, akidah bada. Yang ini ternyata juga ada pada orang-orang apa? Syiah, akidah bada. Ya. Baik. Dan seterusnya ada sebuah kitab yang bagus yang ditulis oleh Abdullah salah seorang masyayikh dengan judul Badrul Majhud fi isbati musyabahati Rafidhah lil Yahud. Ya, upaya yang sungguh-sungguh untuk menetapkan persamaan antara orang-orang Rafidhah dengan Yahudi. Lebih dari 20 persamaan disebutkan oleh beliau. Nah, hafizahullah. Ya. Baik. Kemudian fakta yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya ada hubungan yang sangat erat. Sejarah membuktikan hubungan mesra antara orang-orang Syiah dan juga orang-orang Yahudi. Seperti tadi, bagaimana mereka melakukan hubungan dengan orang-orang Nasrani, ya, dengan orang-orang Yahudi, dengan Paus Paulus dan seterusnya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah fakta yang ada pada zaman ini, bagaimana eratnya hubungan antara Iran dengan orang-orang Yahudi. Ada hubungan yang sangat erat. Adapun perang-perang mulut ini, ya, ini hanya sekedar di mulut saja. Adapun kerjasama yang sesungguhnya itu banyak sekali antara mereka, ya, antara orang-orang Iran dan orang-orang Yahudi. Ya, taib. Wabillahi taufik. Ya. Sebagai contoh misalnya dalam perang Afghanistan dahulu, ya, apa ada orang Iran mengirim pasukan ke Afghanistan? Tidak ada. Ya. Taib.
Dalam perang Irak juga demikian, perang Teluk. Ya. Tampak sekali bagaimana orang-orang Iran yang telah membuka Laut Persia untuk masuknya kapal induk Amerika. Dia yang membuka. Orang-orang Iran yang membuka Teluk Persia untuk dilewati kapal induk Amerika. Dan seterusnya bukti-bukti yang sangat banyak yang mungkin ini tidak bisa kita bahas mengingat waktu yang yang sangat terbatas. Ya. Namun setidaknya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, apa yang telah kita sebutkan ini sebagai peringatan bagi saya pribadi dan juga kepada kaum muslimin ya, tentang bahaya yang mengancam kaum muslimin di Indonesia secara khusus dan kaum muslimin secara umum di dunia ini. Wallahu taala alam bissawab.